kesempatan yang diberikan Bapak. Di sini kami kebetulan untuk memenuhi mata kuliah hukum acara pidana. Jadi yang kami ingin ketahui dari Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pemeriksaan tersangka seperti itu. Jadi pertanyaan saya, berdasarkan pengetahuan yang Bapak tahu gitu seperti itu, bagaimana proses pemeriksaan seorang tersangka dijalankan khususnya di Polres Buleleng seperti itu? Oke, berarti jadi segini deh ya. Untuk masalah pemeriksaan, sebelum ke proses pemeriksaan, sekarang saya kasih tahu. Dalam proses pengawalan awalnya terjadi suatu tindak pidana, laporan, kan? Masyarakat yang mengalami tindak pidana, suatu dugaan tindak pidana, ya, baru dugaan, dia melapor, alur ya, melapor ke SPKT namanya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Setelah ditanya, di sana ditanyakan tentang apa yang dia alami, dibuatkan dah dia laporan polisi. Setelah laporan polisi dibuatkan, baru dibawa ke reserse untuk dilakukan pemeriksaan awal. Penyelidikan apa? Wawancara, klarifikasi, itu untuk mencari alat bukti. Setelahnya 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184, kalau di polisi namanya tersangka. Setelah diterima, dilakukan proses penyelidikan, seandainya dalam suatu perdugaan itu ditemukan 2 alat bukti yang cukup, dilakukan proses penyidikan. Di penyidikan inilah dilakukan upaya paksa, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, termasuk pemeriksaan. Inilah pemeriksaan adik ya. Setelah semuanya 2 alat bukti itu cukup, maka dilakukan proses penyidikan. Nah, disinilah 2 alat bukti ini belum tentu juga ada tersangkanya. Setelah ada gelar perkara, berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka ditetapkanlah tersangka. Jadi nyambung kan? Nyambung ke proses pemeriksaan. Nah, pada saat proses pemeriksaan saksi-saksi ini, seorang tersangka punya hak apa enggak? Kalau hak tersangka itu ada di pasal 50 KUHP, ada di pasal 53 sampai 60 KUHP. Itu semua tentang hak-hak tersangka. Hak didampingi oleh pengacara, hak untuk menjawab, hak untuk mengelak, hak didampingi oleh rohaniawan, hak untuk mendapatkan kesehatan, ada di semua di sana di KUHP. Nah, itu proses pemeriksaan. Nah, pada saat proses pemeriksaan inilah, karena adik bilang pemeriksaan tersangka, di sanalah tentuan. Polisi dalam hal ini melihat apakah ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka didampingi seorang pengacara, wajib. Seandainya tersangka tidak memiliki biaya atau tersangka, polisi menyediakan pengacara atau melakukan penunjukan pengacara. Nah, pada saat sudah dilengkapi sesuai dengan KUHP ini, baru tersangka itu dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelum tersangka diperiksa, sudah ada pemeriksaan saksi-saksi. Untuk ahli itu kan dokter yang memeriksakan atau mengeluarkan visum, itulah namanya saksi ahli di dalam hal kasus penganiayaan. Kalau kasus-kasus yang lain, dalam hal ini mungkin kasus yang berhubungan dengan 338 atau kasus-kasus yang berhubungan dengan SARA, contoh yang kasus kayak kemarin dengar nggak yang pengerusakan pelinggih oleh warga asing di Kalibubuk, itu pernah viral. Nah, dengar nggak? Nah, itu kan perlu saksi ahli juga, ahli pidana, ahli hadat, ahli media, ahli agama. Setelah kita melakukan proses pemeriksaan itu, kita mengajukan permohonan. Nah, terkadang kalau kita di sini, seandainya 2 alat bukti sudah cukup, saksi ahli pun kita nggak pakai. Itu saksi ahli itu kan hanya mempertegas atau memperkuat dugaan kita terhadap tersangka, terhadap dalam dia melakukan suatu tindak pidana. Terus selama Bapak menjalankan proses pemeriksaannya itu, biasanya apa yang jadi hambatan itu, faktor hambatan? Kalau dalam hal hambatan itu yang terjadi biasanya kan
tersangka itu berat belit, tidak mengakui perbuatannya. Nah, itu kan sebagai hambatan, tapi kita di kepolisian tidak terpengaruh dengan itu, karena sesuai dengan tadi saya bilang, tersangka itu punya hak. Entah dia menjawab, enggak, terserah dia. Itu ada di KUHP loh. Haknya dia mau menjawab, mau enggak, terserah dia. Tapi kita punya alat bukti. Dalam arti itulah saya bilang tadi, alat buktinya apa? Keterangan saksi, kita pakai ahli. Tersangka itu kan paling bawah. Saksi, ahli, surat, tunjuk, dan tersangka terdakwa. Ke paling bawah nih. Berarti nilainya dia kecil di sini, bukan kecil, paling bawah dia urutannya. Dia mau ngakui, mau enggak, mau apapun dia itu sudah ada diatur di hak-hak tersangka. Itu kita tidak pernah mengejar pengakuan tersangka. Itu tersangka mau ngaku mau enggak itu terserah dia. Contoh sekarang kasusnya Firdy Sambo. Contoh kalian belajar di sana aja. Ini bukan institusi saya, walaupun institusi saya loh. Ya, belajar di sana. Kalaupun dia mengaku dan tidak mengaku, dia kan nggak mengaku kan? Apa yang memberatkan dia? Kan memberatkan dia. Karena polisi berdasarkan bukti-bukti. Ada saksi ahli, terserah dia. Yang membawa saksi ahli yang meringankan itu haknya dia. Jadi kita polisi itu tetap berdasarkan itu, nggak pernah pakai mau ngaku, dia mau ngaku nggak masalah, kita nggak mau apa yang kita tanyakan dia jawab, itu pun kita ketik. Karena setelah kita melakukan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan itu kita serahkan kepada yang diperiksa untuk dibaca kembali apa kekurangannya, apa kelebihannya, silakan coret-coret, baru kita setelah selesai dan setelah bahwa itu sudah benar baru tanda tangan. Berarti secara material, secara formil dan material dia sudah sah. Itu loh. Untuk proses cara memperoleh bukti yang sah, yang akurat itu gimana? Maksudnya yang akurat? Mungkin dalam proses pemeriksaannya itu si tersangka kita tahu bahwa kan Bapak tadi menjelaskan apa yang dia sampaikan itu yang kita ketik. Tapi untuk tetap merujuk sesuai dengan apa yang kita mau itu kan kadang si tersangka bisa aja mengelak terus gitu. Oke, terus ini. Gimana caranya terus kita menggali hal tersebut? Tapi oke, lanjut sama yang tadi saya jelaskan. Pada saat kita memeriksa tersangka itu kan setelah terakhir nih. Tadi kan saya sampaikan, yang pertama diperiksa saksi dulu. Ada 2 saksi, ada minimal 2 saksi itu kita sudah periksa, ditambah dengan 2 bukti lain dalam arti surat kayak petunjuk kayak ahli kayak kan gitu yang kita peroleh nih kan. Nah, dalam arti begini, kalau seandainya kita tidak memperoleh saksi surat, kita perlu saksi ahli kan. Saksi ahli lah kita yang kita periksa. Berarti kan ada 2 alat bukti nih kan. Nah, setelah kita yakini bahwa dia sudah berdasarkan 2 alat bukti ini dia diduga melakukan suatu tindak pidana, maka kita periksa sebagai tersangka. Pada saat kita periksa sebagai tersangka pun seperti saya sampaikan, dia punya hak-hak sebagai seorang tersangka di KUHP itu dia berhak untuk menjawab mau enggak. Kita nggak pernah mau mempengaruh dia mau bilang A, ya kita ketik A, dia bilang B, ya kita ketik B. Kita nggak pernah pengaruh dengan jawabannya dia mau ngaku mau enggak, itu tidak pernah kita mengakui bahwa kalaupun dia mau mengaku ya kita syukurnya kita punya syukur karena kita bisa memenuhi 3 alat bukti. Kalau enggak kita harus 2 alat bukti. Tanpa 2 alat bukti polisi tidak akan pernah melakukan proses penyidikan. Dalam hal ini menetapkan seorang tersangka, tidak berani. Udah? Ayo, apa lagi? Beranjak lagi ke belakang, mohon maaf sebelumnya karena pertanyaan awalnya langsung ke tersangka, yang balik ke saksi seperti itu. Bisa Bapak bantu untuk menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan saksinya di awal itu? Penentuan saksinya itu loh. Kan apa tuh saksi? Saksi itu yang merasakan. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Merasakan, melihat, mendengar langsung kejadian. Itu dah saksi kan? Saksi itu kan sama kayak gini. Adik siapa namanya? Wisnu. Kamu siapa adik? Nih? Lanang. Ya. Wisnu. Dipukul sama Lanang kan? Ya. Sama berdua nih. Ya. Siapa nama adik? Alfi. Ya. Nah, ada saksi 2. Kamu mukul ini kan? Nah, dia kan melapornya ke Polres nih. Setelah lapor ke Polres dia nanya, polisi kan nanya, pada saat kejadian ada siapa? Oh, ada si Mita sama si
Rafi. Dialah jadikan saksi, diminta keterangan. Kita bukan kita nyari, lain masalahnya dengan korupsi. Kalau korupsi memang kita yang harus nyari memang keluar, nyari. Kalau dalam hal suatu tindak pidana, seperti saya sampaikan tadi, saksi itu apa? Orang yang mengalami, mendengar, melihat, itu merasakan. Nah, ada suatu tindak pidana. Itulah yang kita periksa. Kalau di luar itu siapa namanya, Dek? Nah, dia ada di kampus, nggak mungkin namanya dia, itu contohnya. Nah, dah, itulah penentuan saksi. Kalau saksi itu kan orang yang melihat. Kalau di luar itu kita nggak punya. Karena pada saat kita periksa pun, kamu tahu nggak peristiwa ini? Nggak, Pak. Ya sudah, ngapain dia periksa? Orang nggak tahu apa hubungannya. Nah. Terus untuk jumlah saksi yang terlibat misalnya kan, misalnya seperti yang dicontohkan apa itu kan ada 2 saksi yang diketahui oleh korban kebetulan. Terus ternyata tanpa diketahui oleh maupun tersangka maupun si korban, ada yang melihat juga. Gimana caranya itu gininya, Pak? Kan apa pasti cukup ditanya. dua ini? Kan ditanya nih dulu. Ditanya dia, selain saudari atau saudara, siapa yang mengetahui peristiwa itu? Kalau mungkin menurut siapa namanya? Wisnu, bahwa dia ada hanya 2 aja ya. Tapi menurut Mita sama ini bilang ada orang lain, dia melihat bahwa ada, Pak, ini kan kita panggil lagi. Kan dia saksi melihat bahwa karena dia merhatikan cuma ada berdua ini, yang tidak kan. Saya nanya sekarang, satu saksi bukan saksi gimana? Satu saksi bukan saksi, tahu nggak? Kita perlu satu saksi, kalau bukan satu saksi bukan saksi. Anggap lagi nih, hanya ada satu nih, berarti dia bukan saksi. Walaupun dia ada di sana, berarti dia belum mendukung laporannya dia, keterangannya. Dicarikanlah saksi lain. Dalam hal ini siapakah yang mengetahui? Dalam hal ini mengetahui setelah dia dipukul, siapa sih, tanya mungkin pacarnya, dibilang, Pak saya dipacar gini-gini pukul ini. Kita pacarnya bisa jadi saksi. Melihat nggak? Lihat, dibengkak, siapa yang dipukul? Saya. Siapa mukul? Siapa namanya? Lanang. Pakai apa mukul? Kan dia tanya, dia cerita. Bisa lewat sana, tapi saksi tidak melihat dia. Itu kan teknik kepolisian. Secara umum itu pakai gampang biar gampang aja. Berarti untuk keterangan saksinya itu sama dengan keterangan tersangkanya? Kan maksud tidak, saya kan sudah saya bilang tadi, saat tersangka itu kan bisa ngelak, bisa nggak sesuai. Tapi nanti kan kelihatan nanti pada saat kita mengetahui, pada saat seandainya ada keterangan yang beda, yang tidak sesuai, pasti akan dikonfrontir. Dikonfrontirlah saksi ini sama tersangka sama ini. Kalau tersangka jarang, udah saya sampaikan tadi. Tersangka itu nilainya dalam arti dia kecil. Dia mau ngaku silakan karena dia sudah punya hak. Hak tersangka itu dia harus, memang dia wajib harus kita layani. Kita nggak boleh melanggar itu. Kalau saksi ahli kan seperti tadi, dia harus kita bersurat. Kalau pemeriksaan saksi ahli itu kita tetap bersurat. Kita mohon izin kemana? Kalau umpamanya kita ke saksi ahli anggap kasus penganiayaan kan, kita ke dokter. Kalau merasa kurang, dalam arti gini. Visum itu kan apa namanya visum? Berbentuk apa namanya visum itu? Surat. Jadi surat dia kan sudah termasuk di alat bukti kan? Jadi keterangan saksi dan surat di pasal 184 sudah memenuhi 2 alat bukti. Seandainya merasa itu kurang menurut jaksa, kita melakukan proses pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan korban ini. Jadi kita mohon izin kepada institusinya. Kita bersurat mohon untuk lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang kita lakukan adalah khusus terhadap kasus ini ya, kasus penganiayaan ini, kita berhubungan dengan apa yang dia buat, visum yang dia buat, keadaannya dia bagaimana. Itu untuk mendukung visum yang dia buat. Terus jika saksi ahli yang bersangkutan, misalnya yang dokter yang memeriksa itu tidak mau memberikan kesaksiannya, gimana? Apa itu? Saksi ahlinya Gimana? Tidak mau memberikan kesaksiannya di. Kan sudah hari kita pakai lampiran ini, mau dia kan wajib untuk memberikan keterangan. Kecuali dia dalam arti mungkin kita berita acara sumpah, kan dia tidak perlu hadir. Kalau disumpah hadir nggak di persidangan? Disumpah nggak perlu hadir. Nggak perlu hadir. Kalau umpamanya dia saksinya nggak di si Mita ini tugas ke luar negeri gitu, kan dia saksi kan, Pak saya mau tugas Pak, ini suratnya buktikan dengan ini, saya nggak usah hadir pada saat persidangannya si
pada saat acara kasus si Lanang ini. Ya udah, kita bikin berita acara persumpahan, tapi berita acara itulah yang akan dibacakan. Itu loh. Tindakan yang diambil kalau misalnya alat bukti yang bertentangan sama keterangan saksi sama keterangan ahli itu gimana? Maksudnya? Mungkin maksudnya dari keterangan saksi, keterangan saksi misalnya kan menyatakan dipukul di bagian apa misalnya, terus hasil visumnya itu beda. Visumnya beda, ternyata dipukul bagian yang lainnya seperti itu. Salah dia dikonfrontir. Ayo, surat. Itu kan itulah nanti makanya saya bilang tadi dikonfrontir. Kalau dibilang tidak sesuai, kan dokter itu sudah nggak mungkin ada rekam medis. Berarti disinilah yang akan dikonfrontir korban dengan saksi-saksi. Tekniknya, mohon maaf, itu teknik kita di kepolisian. Itu rumah tangga saya. Belum. Jadi sisanya pasti hanya saya bila sampaikan pasti dikonfrontir. Itu namanya deh. Makanya kalau tidak ada sinkronisasi, anggap begitu saya sampaikan, saya ngerti. Dipukul di mulut, tapi satu bilang di pipi, satu bilang di mulut. Kan beda nih kan? Nanti kalianlah dikonfrontirin. Setelah dikonfrontir, baru dijelaskan yang mana sebenarnya terjadi. Itu tekniknya dan materi pemeriksaannya, mohon maaf, itu di ranahnya rumah tangga